Negeri ajaib adalah satu kata yang cukup untuk menggambarkan betapa indahnya alam Indonesia. Disinilah manusia hidup dan tinggal selaras dengan alam, menyatu dan berbaur, menciptakan kesejahteraan. Hiruk-pikuk kota membawa langkah kami menuju salah satu bagian kecil dari keajaiban negeri ini. Pipi Koro adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Disinilah banyak keajaiban itu tersimpan rapih dalam ruang sejarah dan peradaban, di mana adat istiadat masih dijunjung tinggi, kemudian menjadi orientasi terbaik dalam menjalani tatanan kehidupan. Terbuai sejuknya angin, terpana hangatnya mentari. Dari tempat inilah cerita ini kami awali. Desa Porelea merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Pipi Koro dengan jumlah penduduk kurang lebih 1.000 jiwa dengan luas wilayah mencapai 30.000 km persegi. Untuk mencapai desa ini, kami menempuh waktu perjalanan kurang lebih 7-8 jam dengan melewati jalan berbatu yang lebarnya kurang lebih 1 meter. Jalur yang cukup ekstrim, terlebih lagi harus melewati jembatan dengan kondisi yang sudah tidak layak. Salah melangkah saja, kita bisa terjatuh. Tak bisa terbayangkan bagaimana masyarakat Porelea melewati jembatan ini sehari-hari sebagai satu-satunya akses menuju kota. Dari jembatan ini juga, masyarakat Porelea yang rata-rata memiliki pekerjaan sebagai petani membawa hasil pertanian mereka untuk dijual ke kota. Terlepas dari itu, Porelea adalah desa yang sampai saat ini masih mempertahankan eksistensi kebudayaan dan kearifan lokal mereka. Karena kearifan lokal itulah kami datang ke tempat ini dengan tujuan untuk belajar dan menggali kembali ruang kebudayaan dan adat istiadat yang tahun ke tahun mulai hilang ditelan modernisasi. Pada tahun 2016 itu saya dilantik menjadi kepala desa. Masyarakat pada saat itu penduduk jumlah totalnya pada saat itu kami menjabat sudah 5 tahun. Sudah bicara masalah kegiatan-kegiatan di dalam desa. Yang pertama itu tentang aktivitas masyarakat buat perkembangan ekonomi. Ada istilah membangun organisasi gotong royong. Kalau desa ini dia sepertinya dia segi 4, dia 4. Jambatan Pipi Tengah. Kalau di Pipi Koro, kalau di bagian utara berbatasan dengan desa Porelea 2. Porelea 2 dengan di bawah sana itu berbatasan dengan Onebasa. Kalau dia di bagian barat berbatasan desa Uhu. Kalau di bagian selatan dia berbatasan dengan desa Pipi. Jadi waktu itu ada yang kakak adik dulu itu bercerita untuk mencari di mana tempat kita membuat kamar. Waktu itu mereka membuat salah satu istilahnya janji lah begitu. Saya nanti kalau punya tiang yang sah ini, kayu bundar yang sah ini, kita lucur nanti sebentar. Di mana nanti tiang saya berhenti, di situ nanti kampung kita buat. Itu cerita mereka kakak adik ini. Tapi tiang itu Pak, ternyata mereka lucur satu kaligus itu. Satu dia talucur sampai di KTW. Satu talucur dia talucur turun Pak. Satu talucur dia naik. Dia naik gunung ini Pak, tembus ke sini sampai ke batu Porelea yang ada cerita sekarang.
Jadi sehingga mereka itu Pak membuat kampung di sini. Setelah itu Pak, setelah tiang tadi itu tertentu di batu itu, mereka membuat kesepakatan. Ada para itu dipakai membuka. Memang begitu biasanya sih. Kalau membuka kampung baru itu dicari para yang terpilih Pak, untuk membuka lahan perkampungan itu. Begitu betul Pak. Kalau untuk suku untuk masyarakat sini suku apa? Tepung Mas. Iya, Tepung. Orang Umak itu masih bagian dari Kaili. Ah iya. Kaili. Begitu. Itu ceritanya Pak, sehingga ada kan sehingga cerita sini Korelea ada waktu Korelea itu buktinya ada di situ. Itu kalau ceritanya. Adanya Lobo karena pada waktu umat manusia di atas muka bumi ini, di bangsa-bangsa lain mungkin sudah ada masjid, di bangsa-bangsa lain ada bait-bait Allah, rumah-rumah ibadah, tapi di negeri ini barangkali belum ada pada waktu itu, belum ada rumah ibadah. Jadi Lobo ini dibentuk merupakan Lobo ini merupakan pemujaan agama bumi. Tadi belum ada Al-Quran masuk, belum ada kitab masuk. Jadi mereka kenal bahwa Tuhan itu ada. Apakah mereka bertemu dalam mimpi? Menyebut Tuhan dengan yang tahu. Sehingga mereka buat ini merupakan agama ritual. Oh, kira-kira benar kok? Agama ritual. Sebab mereka bertualang di sini. Mereka panen setahun di sini puncak. Berdirinya Lobo di sini bukan di mana. Di bawah tahun 1913 di bawahnya itu. Ya. Sebab 1213 agama tidak masuk. Agama masuk. Berarti di bawah dari 1913 itu, 1917 lah ke bawah sudah berdiri Lobo. Kalau di dalamnya bergunanya Lobo ini, orang disunat pasti di sini. Orang disunat dikasih mandi dulu, baru ditaruh tanda seperti orang India, titik-titik, baru cakalele, hambur beras kepada orang yang mau disunat itu, baru orang disunat posisi penuhnya itu, dan tadulako itu artinya kalau bahasa tentara itu surgadu itu. Jadi itu yang mengantar mereka. Begitu menyerahkan kepada si peminat, ambulan beras, mereka habis penyunatan diberi makan sudah sesuai adat yang telah. Tempat memutuskan perkara. Pelanggaran istri orang, suaminya orang, nyong-nyong, nona-nona, pusatnya disebutkan di sini. Pencurian, perkosaan di sini. Memang ada hubungannya. Memang setiap pemujaan itu pada waktu agama pusatnya di sini, pusatnya di Lobo. Pusatnya. Kita berdialog tentang Lobo. Jadi awal mulanya Lobo ini didirikan antara lain bukan kayu atau bukan pohon yang sembarangan. Jadi yang pertama dasar ini adalah kayu jilobo. Pohonnya namanya jilobo. Yang berikut, yang kedua dari jilobo tadi adalah beta. Yang pakalangi itu namanya bola noa. Yang bersusun ini. Iya, bersusun. Artinya yang bersusun bertingkat-tingkat begini, bangunan bola noa.
kalau yang berdiri Pagusunya, pagusu. Ini nah, pendukunya itu pagusu. Penuku tulis penuku di situ. Penuku. Kalau tidak ada daya tahannya di pinggir, kalau dia dibuat seperti ini. Dia ratusan orang tuh di sini tidak apa-apa karena ada penahan, ada penuku. Jadi kalau Indonesia pendukung, itu benar kan? Iya, iya. Yang mendukung kekuatannya. Kalau yang naik ini Hah? bahasa umumnya apa dia? Tukak. Tukak. Ada juga huruf Indonesia tangga. Pada ruangannya ada berapa bagian yang ini terus besar duduk. Oh iya. Ada perapian. Itu apa semua nama-namanya? Taboan. Ini taboan. Taboan. Itu tempat duduk. Iya. Taboan Timbaria dalam bahasa Pohora dan Taboan ya? Taboa atau Pedence sama. Kalau yang ini yang luas ini, Hah? yang luas ini apa? Oh, yang ini ilat pembohen ya. Gila perempuan. Iya. Di sini sudah artis main. Artis Saigo jadi penonton di sini keliling. Artis Saigo main di dalam, penonton di Taboa. Kalau yang tempat memasak itu Hah? apa namanya? Kalau kedinginan orang tamu-tamu bisa menghangati hati. Itu namanya apa? Hah? Abu. Abu. Si Abu Robo. Kalau yang satu berdiri di tengah itu yang apa? Namanya? Horopu. Koropu. Horopu. Koropu. Kalau pakai kayu apa dia? Hah? Pakai kayu apa dia? Betau. Betau. Itu juga kemarin harus dasar dengan tiang harus betau. Dasar dan tiang raja harus betau. Makan bulan. Makan ini. Makan bulan. Maka kalau dia makan minggu di hutan, kalau sudah sampai di sini makan bulan, terus dikasih kering dulu. Dikasih kering dulu. Makanya satu dua bubuk ini lama dibuat. Oh, lama. Berarti ini proses pengambilannya digotong. Oh, digotong royong, Pak. Gotong royong. Kalau satu kayu itu kira-kira bisa sampai berapa orang bakar? Oh, sampai 15 ke 20. Memang ada tata caranya sendiri, karena dia tidak mau tarik kalau bukan dengan syair orang tua. Ada syairnya, ada lagu-lagunya, ada kok lagu-lagunya. Kalau dulu, kita sekarang kita katakan masa kalau itu dalam organisasi minta maaf saya Pak, dalam organisasi gereja dan seharusnya ada musik bambu. Karena tujuan apa bambu itu Pak ya ada kalau kita di gereja tentunya ada lagu-lagu yang kita sudah pilih sesuai kita punya apa yang kita imani dalam gereja itu, dalam musik bambu itu. Kemudian musik bambu itu Pak, kalau memang kita mau diperlukan untuk orang penyambutan, tentu kita pilih lagi lagunya itu, syairnya itu yang bagaimana orang kata misalnya sepertinya atau bapak atau seperti lagu pemerintah, untuk lagu dari itu kita akan pakai pilih. Jadi itulah tujuan kalau musik bambu ini Pak. Musik bambu itu Pak tujuannya adalah kita mau ada apa namanya tujuan namanya seperti apa tujuan kita. Setiap lagu itu atau syairnya itu kita namakan memang namanya juga ada pol, ada valnya, ada marsnya, ada apa namanya foxnya. Jadi ada 3 macam itu Pak. Jadi dia punya grup apa semua juga beda. Kita buat sendiri. Kita semua yang buat. Dan kemarin kita ambil bambunya Pak. Tempat ambil bambu musik itu semua banyak kan bambu. Ada yang tumbuh di lembah, ada di gunung. Jadi kita ambil yang di gunung, yang tumbuh di gunung itu bambu musik itu kan. Dia ada hubungan dengan adat, misalkan ada acara penyambutan kan. Kalau kita itu adakan penyambutan adat. Ada di dalam ya musik bambu. Jadi kalau kita penyambutan sepertinya pemerintah, bapak itu
kita ada pakaian yang ditetapkan juga, misalnya pakaian batik itu kan itu kan. Karena juga sering dulu waktu kalau kami adakan pertunjukan biasa kita pakai Perjalanan kami tak hanya sampai di desa Porelea. Beberapa dari kami melanjutkan perjalanan ke desa Kantewu. Kami mungkin berpisah, tapi tujuan tetap sama, menggali dan mempelajari kebudayaan serta kearifan lokal rumah adat Lobo serta elemen-elemen yang berkaitan dengannya. Sama halnya dengan desa Porelea, di desa Kantewu kami juga disambut dengan hangat oleh masyarakat dan lembaga adat. Tak perlu heran karena di desa ini moral dan adat istiadat menjadi pedoman utama kehidupan. Desa Kantewu sendiri merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pipikoro, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, dengan luas keseluruhan yaitu 1.708,7 hektar, berbatasan dengan wilayah Bulu Toaka di sebelah utara, Sungai Woni di sebelah selatan, Sungai Meni di sebelah timur, dan hulu Sungai Intatari di sebelah barat. Secara keseluruhan, desa Kantewu memiliki penduduk berjumlah 1.254 jiwa, dengan profesi yang mendominasi adalah peternak dan petani. Sebagian pendapat juga mengatakan bahwa Kantewu adalah seorang perempuan yang dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai penjaga desa. Kalau menurut orang tua, tanah ini, desa ini, Iya. sampai di atas sana, Iya. ini satu orang perempuan. Iya. Satu orang perempuan. Jadi setiap orang yang maki-maki desa Kantewu, Iya. asal dia injak sudah dari sana, hilang nyalinya. Tidak ada lagi nekat berani. Sudah menyerah saja. Karena desa ini menurut orang tua perempuan. Saat pertama observasi terhadap rumah adat Lobo kami lakukan, pemandangan kontras justru terlihat jelas bahwa rumah adat Lobo yang ada di desa Kantewu terlihat tidak terurus. Dan benar saja, saat wawancara, informasi pertama yang kami dapatkan pada narasumber adalah bahwa rumah adat Lobo di desa Kantewu sudah tidak lagi mereka gunakan. Keinginan masyarakat lalu, biar itu anggaran mungkin tidak sampai atau tidak sampai selesai itu bangunan, kita selesaikan. Yang penting sesuai dengan keinginan masyarakat. Seperti dulu Lobo yang dibangun orang tua dulu. Jadi seperti itu maksud kita. Kalau logo yang dulu itu bagaimana dia? Berbeda, bentuknya berbeda. Bentuknya itu berbeda dan kulmennya juga berbeda. Yang sekarang kecil, kalau yang lalu kan panjang sekali, berapa meter, berapa meter. Dan kayu-kayu yang digunakan itu semua kayu-kayu pilihan. Iya, memang jenis-jenis maranti, kayu cempaka, ada juga saya cerita kalau bahasa di sini kayu pilihan itu karunia. Yang tengahnya itu dipilih kayu yang memang lurus, tidak bercabang-cabang, tapi di sana kan dibuat ditaruh cabang dengan baru cara buatnya bukan seperti di sana. Kalau yang asli batu dulu dikasih berdiri, baru dipasang itu balah yang panjang, baru di atas balah yang panjang itu dibikin lagi tiang mungkin 1 meter lebih, baru dikasih rata di atas, baru dipalang lagi ke sana. Dari situ itu ramuan-ramuan dengan
makin besar ke atas. Jadi dia kecil dulu, baru ditambah lagi balak begini, ini lagi kerjaannya. Dan karena itu makin besar. Dan tidak kelihatan. Kalau sekarang kan soal paku. Maunya kita itu dia dipaku di dalam, tetap juga kita ikat dengan rotan seperti yang memang sudah dibuat itu. Jadi itu saja mengenai lobo itu. Sampai tidak difungsikan itu, karena saya waktu itu masih aktif sebagai ketua lembaga adat. Jadi setiap urusan tidak pernah kita urus di sana. Ya kalau istilah di daerah Kandeu ini, di Pikoro, lobo yang paling besar di Kandeu. Lobo terbuat dari bahan kayu yang besar-besar kayunya. Disusun model tahu itu lobo lebah. Sarang lebah. Dari kecil, lebar, panjang, lebar, panjang. Itu lobo. Itu besarnya lobo itu 12 kali 18. Besar. Di atas bumbungan ada menandakan tanduk kerbau. Tanduk kerbau, karena itu namanya rumah adat. Rumah adat. Setiap urusan di kampung diurus kepala kampung dengan lembaga adat. Kalau urusan yang baik, kalau urusan yang perkaranya besar, itulah di atas tanduk kerbau. Telur ayam di atas tanduk kerbau. Maka saya bersalah besar, saya dikenakan harus kerbau. Contoh, saya punya istri, tapi ada juga istrinya orang saya kawini begitu. Maka saya besar sanksi. Dalam artian dengan bahasa di sini kabualo. Tapi kalau di kita punya pengikutan sebagai kita Kristiani, itu bersina besar. Bersina. Iya. Tapi kalau bujang sama bujang, misalnya cewek dengan cowok tuh, suka bapak suka belum diurus orang tua sudah hamil dari perempuan, jadi itu juga kena sanksi. Kena sanksi juga. Sanksinya kalau orang kawin tidak besar, tapi kalau tidak dikawin hanya dihamili begitu, bujang sama bujang itu 50 kilo 13 dulangnya. Dulang itu dulang asli, bukan nanti diambil dari toko, tidak ada di toko. Dulang. Jadi baru pengganti istrinya yang dia hamil itu pengganti suaminya karena dia tidak dikawini 1 ekor sapi Badiri sebagai penggantinya. Makanya saya bikin ngomong-ngomong, kenapa saya punya cowok begitu cantik, ganteng, dia punya cewek begitu cantik, tetapi kalau tidak baku piara, kenapa menjadi binatang saya punya istri? Itu hanya ngomong itu.
Tapi itulah adat. Iya. Itulah adat. Lobo di Pipikoro di Kulawi Iya. yang lebih besar Lobo Banasu. Itu nomor 3 Lobo Kantep. Nomor 3 besar. Nomor 1 Banasu yang besar. Terus biasa fungsi untuk dari lobo itu sendiri untuk apa biasa? Tempat pertemuan tokoh-tokoh adat, orang-orang tua. Maradika panggil di Lobo. Harus ada pertemuan, rencana pengucapan. Habis panen toh, dibikin pestanya pengucapan syukur. Kalau yang dibilang sekarang pengucapan syukur. Tapi kalau dulu tidak. Hanya keramaian, dibikin keramaian, beraigo, karena kesenian Pipikoro itu Kulawi, raigo. Raigo, bukan dero, raigo. Itu kesenian Pipikoro Kulawi itu, khusus sekali Kulawi, kesenian raigo. Itu menari om? Hah? Menari? Tidak menari. Ya, seakan-akan menari. Keliling Bebunca. Iya. Jadi keliling di batu sana. Iya. Keliling terus di batu. Biasa 9 hari, 9 malam baru puncaknya. Biasa dipotong kerbau di sini dulu 3 atau 4 ekor. Kalau waktu habis panen. Habis panen dari kebun, panen juga sawah, dibikin sudah. Jadi dibikin puncak 2. Satu puncak untuk padi kebun, satu puncak untuk padi sawah. Baru baraigo. Garis waktu membawa kami untuk pulang kembali ke kota. Dengan berat hati, perjalanan ini harus kami akhiri. Dihantar pelukan hangat masyarakat Topo Uma. Tak banyak yang bisa kami perbuat untuk mereka, selain menyematkan harapan-harapan bahwa budaya ini akan terus lestari, seiring dengan menumbuhnya kesejahteraan dan kemakmuran di desa dan di kota, tanpa mengurangi nilai-nilai kearifannya. Yang